Hadirin sidang salat Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang sudah pada tahun baru Hijriah 1446 ya. Mengapa dalam Islam disebutnya Hijriah? Kalau Masehi, kalau Kristen itu Masehi ya. Nah, kalau Kristen kenapa Masehi? Karena awal tahunnya diawali dari kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa disebut Masehi, Al-Masih, jadi Masehi. Jadi kalau kita tahu kalau Nabi Isa sekarang masih hidup, usianya kira-kira sudah 2024. Sekarang kan 2024 ya. Begitu gampang. Nah, sekarang Islam kenapa disebut Hijriah? Pada pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Islam sudah meluas sampai ke Eropa, sampai ke Cina gitu ya. Hanya masalahnya ketika bikin surat, ini awal masalah. Bukan awal masalah, tapi dari mana mulai. Ketika bikin surat, khalifah atau pimpinan tidak mencantumkan nama tanggal. Biasanya kalau surat menyuratkan ada nama hari, tanggal gitu. Nah, akhirnya disampaikanlah kepada sahabat-sahabat bagaimana ini masalah penanggalan, kok kita nggak punya gitu. Akhirnya sahabat berundinglah, ya, berunding. Akhirnya pada diskusi itu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun pertama itu dari kelahiran Nabi Muhammad? Yang pertama usulan. Ternyata banyak yang tidak setuju, terutama Umar juga. Kenapa tidak setuju? Kita khawatir nanti seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan Nabi dan Rasul, tapi akhirnya dipertuhan, menjadi Tuhan. Nah, itu Umar bin Khattab jangan dari kelahiran. Ada yang mengusulkan bagaimana dari ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad jadi Rasul. Itu pun ada yang menolak. Alasannya hanya yang merasakan itu kebangkitan Nabi Muhammad itu hanya umatnya saja gitu. Jadi orang yang Ansor Muhajirin gitu. Hasil kesepakatan karena ada usulan yang ketiga, bagaimana kalau sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ternyata disetujui termasuk oleh Umar bin Khattab. Betul. Kenapa alasannya itu? Karena itu momentum sejarah. Sejak hijrah itulah Islam bangkit gitu. Ya, setujulah, sudah. Nah, itulah mungkin hadirin Allah. Jadi kenapa disebut Hijriah? Karena di tahun satunya itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa Hijriah, dari hijrah. Yang kedua pertanyaannya adalah kenapa Nabi Muhammad hijrah? Nah, itu pertanyaannya gitu. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Kenapa? Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Itu firman Allah. Jadi Allah mengutus Nabi dengan Al-Quran tiada lain dalam rangka untuk mewujudkan Islam sebagai sistem hidup. Karena pada saat itu sistem kehidupan itu banyak. Ada yang diambil dari pemikiran seseorang, ada dari pemikiran kebudayaan nenek moyang gitu. Jadi macam-macam sistem hidup itu dibuat oleh manusia. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad agar yang menjadi sistem hidup, aturan hidup itu dari yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah memberi aturan. Itu maksudnya. Jadi manusia itu harus diatur oleh yang pembuat manusia. Apa itu aturannya?
ya kemudian disebut al-Islam. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan untuk agar Islam menjadi sistem hidup. Itu intinya. Nah, jadi kenapa hijrah? Karena ketika Nabi Muhammad untuk mewujudkan Islam sebagai sistem hidup berbenturan dengan sistem hidup yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu sudah ada pemerintahan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abuan gitu ya. Jadi banyak Abu gitu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa. Karena senantiasa dicurigai. Wah, ini aliran sesat ini. Aliran subversif ini. Ingin mengganti undang-undang aturan yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan ajaran Islam itu. Karena senantiasa dimata-matai, kemudian senantiasa dicurigai. Bahkan ada yang dibunuh. Nah, pertama kali Nabi Muhammad kemana kira-kira kita pindah? Yang pertama dipilih oleh Rasulullah adalah Ethiopia kalau sekarang, Najasyi. Kenapa dipilih? Karena Ethiopia itu adalah negara Nasrani, namun tapi baik gitu. Artinya dia melaksanakan ajaran Kristen gitu, baik dia. Nah, ketika menerima raja itu sangat tertarik dengan Islam. Akhirnya Najasyi itu masuk Islam karena tertarik dengan ajaran Islam. Oh, begini ya gitu. Jadi dia tahu mungkin ini yang sebenarnya yang dibawa oleh Yesus gitu kira-kira. Nah, setelah itu Allah mungkin ada kehendak lain. Pertama, karena Ethiopia itu kalau dari Mekah jauh sekali. Di Afrika ya. Sekarang Ethiopia di Afrika sangat jauh sekali. Maka Rasulullah coba cari daerah yang terdekat. Nah, akhirnya ketemulah Taif. Nah, akhirnya Rasulullah bagaimana kalau ke Taif aja yang dekat gitu. Tapi ternyata ketahuan oleh pemerintahan musyrik Mekah, Nabi Muhammad pindah nih. Dia mau kabur nih. Dikasih tahulah pemerintahan yang di Taif itu, mungkin gubernur atau bupati, nggak tahu kita. Awas, hati-hati, nanti ada seseorang yang namanya Muhammad, itu orang gila itu. Akan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita. Belum Nabi Muhammad ke Taif, akhirnya apa terjadi? Terjadi pertentangan. Nabi Muhammad dan rombongan dilempar sampai berdarah karena isunya bahwa datang ke sini nanti ada manusia namanya Muhammad, itu sesat, dia akan mengajak manusia kepada jalan sesat. Itu ceritanya. Ya, itu kedua kali. Ketiga adalah daerah Madinah ya. Dulu bukan Madinah namanya, Yasrib. Yasrib juga ada pemerintahan. Akhirnya Rasulullah memutuskan kita pindahnya ke Yasrib saja. Sekarang Madinah. Nah, berangkatnya Nabi Muhammad itu dari sebelum Muharram dan datang ke Madinah itu Muharram. Nah, itulah sejarah hijrahnya itu. Jadi intinya Nabi Muhammad hijrah karena apa? Ingin bisa melaksanakan Islam dengan tenang gitu ya. Karena kalau di luar itu atau di Makkah itu tidak bisa. Karena dianggapnya Nabi Muhammad ajaran baru yang akan menyesatkan manusia. Itulah manusia. Seperti kita bahas atau kita sering baca dalam Al-Quran kan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin litungdiro qauman ma ungdiro abahum. Jadi tujuannya untuk mengingatkan, tapi apa yang dilakukan mereka itu wasawaun alaihim agdartahum. Mereka dikasih tahu dan tidak menolak. Nah, gitu ya. Makanya surat Yasin kenapa kita sering baca? Itu adalah untuk menyampaikan bahwa Islam itu sulit diterima oleh masyarakat. Dianggapnya bertentangan dengan budaya, dengan dengan sistem yang ada. Makanya kenapa itu para wali, para ulama suruh membaca Yasin setiap malam Jumat, biar dihayati. Bukan baca Yasin supaya benghar, baca Yasin supaya ini, bukan. Hayati coba di dalamnya. Bagaimana ceritanya itu?
Nah itu mungkin sekilas cerita, mudah-mudahan menambah wawasan kita ya sebagai orang Islam. Jangan sampai ditanya kenapa kok Islam hijriah, yang kenapa Nabi Muhammad hijrah. Insya Allah bisa jawaban kita ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menambah wawasan sehingga kita menambah tahu tentang Islam ini sebenarnya apa gitu. Islam ini apa sih sebenarnya ya. Islam itu bukan hanya sekedar ritual, menjadikan sistem. Nah ini bahaya ini, subversif. Nah gitu bahasanya. Maka ini harus hati-hati. Nah ya, jadi kita kalau ibadah ini semacam kenapa ada sholat Jumat? Sholat Jumat itu diantaranya adalah karena kita itu kan perlu ilmu. Dengan adanya khutbah ini ada sampaian ilmu yang baru yang. Jadi semakin misalnya Jumat menambah ilmu. Jadi dalam khutbah kedua ini atau tujuan kita sholat. Memang sholat ini sebenarnya kegiatan ritual saja. Sama dengan orang Hindu, Semedi atau apa ya. Kemudian orang Kristen juga ada. Hanya dalam ilmu perbandingan agama yang saya pelajari, hanya cara ritual Islam yang dinamis. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Seorang dokter Jepang sampai dia masuk Islam, ketika melihat ritual Islam, dia sangat ya Allah. Ya mungkin gitu kalau Islam, subhanallah, luar biasa. Kalau dari segi kesehatan luar biasa. Coba bayangkan sehari 5 kali. Bangun tidur langsung gerak sujud. Di mana itu ajaran agama yang kemudian gerakan ruku, coba lihat gerakan ruku berapa kali? Subuh 2 kali ya. Gerak ruku itu untuk bahasa Sundanya nggak batak, urat yang ada di punggung itu bisa tegang gitu. Maka ruku yang bagus itu tegak seperti segitiga. Banyak lagi iftirosh, duduk, itu kaki dilipat, itu kesehatan itu. Bersyukur kita kepada Allah, kita berislam ini. Keterangan jiwa. Insya Allah kalau orang yang sholat senantiasa nyebut Allah, 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 Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, itu tenang batin. Makanya ketika kita ingat Allah, tenang batin. Maka orang Islam itu sebenarnya hatinya tenang. Hanya Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.